Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, kelas 3. Muatan bahasa Indonesia, perubahan wujud benda. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Kita telah membaca teks pengembunan pada kaca mobil. Pada teks tersebut terdapat beberapa kata sulit. Kita bisa mencari arti kata sulit tersebut di dalam kamus. Lalu kita bisa menuliskan kata sulit dan artinya dalam tabel seperti berikut. Kata sulit yang kita temukan pada teks yang pertama adalah mengembun. Artinya, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Yang kedua, kata suhu. Artinya adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Yang ketiga, kata uap air. Artinya adalah uap yang terjadi dari air yang dipanaskan. Membuat kalimat dari kata yang ditentukan. Kita sudah menentukan arti kata sulit yang terdapat pada teks. Kali ini kita akan membuat kalimat berdasarkan kata-kata tersebut. Kita dapat membuat kalimat seperti contoh berikut. Contoh yang pertama adalah kata mengembun. Kalimat yang dapat kita buat dari kata mengembun adalah: mengembun terjadi karena benda gas mengalami pendinginan. Contoh yang kedua adalah kata suhu. Kalimat yang dapat kita buat dari kata suhu yaitu: suhu di dalam ruangan yang ber-AC tidak terlalu dingin. Contoh yang ketiga adalah uap air. Kalimat yang dapat kita buat dari kata uap air adalah: uap air merupakan contoh benda gas. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Yang ketiga, biarkan 1-2 menit. Yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Dari hasil percobaan bisa kita ketahui saat awal percobaan penutup gelas dalam keadaan kering. Saat akhir percobaan terdapat titik-titik air pada penutup gelas. Kesimpulannya,
Percobaan tersebut membuktikan adanya peristiwa mengembun. Uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan tutup gelas. Uap air kemudian berubah wujud menjadi titik-titik air. Membuat bagan tentang peristiwa mengembun. Kita sudah memahami peristiwa mengembun. Kita juga telah mengetahui berbagai contoh peristiwa mengembun. Agar mudah dipahami, kita bisa menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk bagan. Ayo kita perhatikan contoh bagan peristiwa mengembun berikut. Peristiwa mengembun, pengertiannya adalah mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun yaitu yang pertama, munculnya titik-titik air pada permukaan daun saat pagi hari. Yang kedua, munculnya titik-titik air pada gelas yang berisi es. Yang ketiga, munculnya titik-titik air pada kaca mobil saat turun hujan. Yang keempat, munculnya titik-titik air pada permukaan tutup gelas yang berisi air panas. Muatan PPKN, tugas warga sekolah. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Contoh hasil wawancara adalah yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas memimpin sekolah. Yang kedua, guru kelas. Guru kelas bertugas mengajar di kelas sehari-hari. Yang ketiga, karyawan tata usaha yang bertugas mengurus administrasi sekolah. Yang keempat, petugas perpustakaan. Tugasnya adalah mengurus peminjaman dan pengembalian buku. Yang kelima, siswa. Tugasnya adalah mengikuti kegiatan belajar. Yang keenam, penjaga sekolah. Tugasnya menjaga keamanan sekolah. Yang ketujuh, petugas kebersihan. Tugasnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kedelapan, penjaga kantin. Tugasnya adalah menyediakan makanan sehat untuk siswa. Muatan PJOK, gerak menendang bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang, praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah berbentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari ke arah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Permainan menendang bola ke gawang. Mula-mula kita siapkan gawang sebagai sasaran. Lalu kita pilih salah satu anak sebagai penjaga gawang. Penjaga gawang akan menghalau bola agar tidak masuk ke gawang. Selanjutnya,
Kita buat barisan ke belakang dengan jarak dari gawang sejauh 5 meter. Kita memendang bola ke sasaran gawang secara bergantian. Pemain yang berhasil memasukkan bola ke gawang paling banyak menjadi pemenangnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya.